Aku terbangun di dalam novel tragis di mana semua orang berakhir mati. Sistem sialan ini malah menjadikanku budak. Berkorban demi cinta lalu mati agar mereka menyesal seumur hidup. Jadi tujuanku hanya untuk membuat mereka menderita penyesalan? Benar, kan? Sistem mengonfirmasi. Kalau begitu ini mudah sekali. Hari pertama transmigrasi pun akhirnya dimulai dengan penuh drama. Saat karakter utama wanita menindasku, aku langsung menghajarnya sampai dia menyesal pernah dilahirkan ke dunia yang kejam ini. Sistem pun terguncang. Tapi bagiku, yang penting dia merasa menyesal. Aku sudah terlanjur masuk ke dalam literatur kematian. Namaku sekarang adalah Linan. Tuan muda asli yang tertukar saat lahir, sosok yang pendiam dan selalu mengalah. Dia bekerja keras demi keluarga dan tunangannya, namun malah dibenci. Semua orang justru lebih memuja sang tuan muda palsu. Tunangannya, Liu Ruyan, sangat mencintai si palsu dan membenci Linan. Tragisnya, Linan akhirnya didiagnosis menderita kanker mematikan. Penyakitnya tak tersembuhkan. Di hari ulang tahun terakhirnya, dia hanya berharap keluarga dan tunangannya ada di sisinya saat itu. Namun di hari itu, si palsu tiba-tiba pura-pura sakit. Semua orang bergegas menolongnya dan meninggalkan Linan sendirian dalam kegelapan. Dalam kesunyian, Linan menyanyikan lagu ulang tahun untuk dirinya sendiri. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi menjauh selamanya. Dia mati kesepian di apartemen sewaan yang kumuh. Begitu kabar kematian Linan tersebar, barulah dunia mereka hancur seketika. Penyesalan datang seperti badai yang menghancurkan. Orang tuanya menangis histeris, sementara saudara perempuannya tenggelam dalam duka mendalam. Sang tunangan meraung dalam air mata darah dan kemarahan. Mereka semua menangis pilu, berharap Linan bisa kembali pulang. Namun Linan tak akan pernah kembali lagi. Mereka akhirnya tersiksa oleh rasa bersalah yang akan menghantui seumur hidup. Mereka menyesal dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Sistem menceritakannya dengan penuh emosi yang sangat menyentuh hati. Mendengar itu, aku ingin memaki sepuasnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa pada naskah yang sangat gila ini. Aku pun mulai tersadar. Jadi sekarang aku adalah Linan, sistem memerintahkanku untuk mengikuti alur cerita yang tragis itu. Aku harus mati dengan cara paling menyedihkan demi mengumpulkan poin penyesalan dari semua karakter di dalam plot ini. Terutama adegan ulang tahun itu. Aku harus berakting dengan sempurna, menunjukkan tatapan mata yang penuh kehancuran dan keputusasaan. Suara bergetar, memohon kasih sayang yang mustahil didapat. Dan menangis dalam diam setelah dihina oleh orang-orang yang kucintai. Merayakan ulang tahun sendirian di tengah badai malam yang dingin, lalu pergi membawa seluruh luka yang ada di hati. Benar, sebelum pergi, aku bahkan harus menahan rasa sakit demi membersihkan rumah agar tidak merepotkan keluarga sialan itu. Merapikan segalanya dengan teliti, lalu menyeret tubuh sekarat ini menuju apartemen sewaan untuk menunggu ajal menjemput dengan tenang. Menunggu kematian dalam kesepian total? Gila saja, aku tidak punya bakat untuk berakting semenyedihkan itu di depan mereka. Sistem pun bertanya keheranan, bukankah aku seorang aktor peraih Oscar? Aku langsung menjawabnya dengan nada yang sangat serius. Gelar itu aku dapatkan lewat jalur belakang. Aku sama sekali tidak punya bakat akting. Sistem pun langsung jatuh pingsan. Alur cerita harus tetap berlanjut. Jika tidak mendapatkan poin penyesalan yang cukup, maka dunia kecil ini akan segera runtuh. Sistem mulai menangis ketakutan. Tenang saja, bukankah tujuan akhirnya hanya untuk membuat mereka semua menyesal seumur hidup? Aku bisa mengumpulkan poin penyesalan itu tanpa harus mengikuti alur yang membosankan. Sistem pun akhirnya setuju dengan rencanaku. Aku menjentikan jari, permainan dimulai, aku membuka mata dan melihat si tuan muda palsu sedang bersandiwara di depanku. Dia terengah-engah seolah akan mati. Tiba-tiba, sebuah bentakan keras menggema di koridor. Kenapa kau mendorong adikmu dari tangga? Kau benar-benar mengerikan. Liu Ruyan berteriak sambil memeluk si palsu. Di atas kepalanya, sebuah bar penyesalan pun muncul. Nilai penyesalannya masih 0 besar. Dalam ingatan aslinya, Linan sudah mengabdi selama 2 tahun tanpa pernah dihargai sedikit pun. Linan telah memberikan segalanya untuk wanita itu, tapi Liu Ruyan sedikit pun tidak pernah merasa tersentuh oleh pengorbanannya. Dia malah memanfaatkan ketulusan Linan tanpa malu, sementara si palsu terus mencari cara untuk memfitnah dan menjatuhkannya. Dia menghina Linan tanpa ampun dan menyiksanya begitu lama. Benar-benar tidak ada rasa sesal, ini mulai menjadi sangat menarik. Jangan salahkan kakak. Dia hanya mendorongku sedikit, aku tidak menyangka lukanya akan separah ini. Si palsu mulai berakting. Wajah si palsu memucat dan dia merintih kesakitan. Dia berakting seolah-olah nyawanya sedang berada di ujung tanduk saat ini. Liu Ruyan langsung panik luar biasa. Dia menjerit memanggil nama si palsu itu dengan suara yang sangat memilukan telinga. Seolah-olah dia akan mati saat itu juga. Aku hanya menatap mereka dengan dingin lalu merogoh ponsel dan menelepon polisi. Halo polisi, terjadi percobaan pembunuhan berencana di Kompleks 2B. Pelakunya baru saja mendorong korban dari tangga hingga kritis. Korbannya sekarat dan terluka sangat parah.
Tolong segera datang ke lokasi kejadian sekarang juga sebelum terlambat. Mendengar laporanku, tubuh si palsu mendadak kaku seketika. Suara rintihan sandiwaranya hilang dalam sekejap karena ketakutan yang luar biasa. Liu Ruyan masih terjebak dalam kepanikannya sendiri. Dia bersiap membawanya ke rumah sakit tanpa menyadari jebakan yang kubuat ini. Sekali lagi, aku menghubungi nomor darurat. Kediaman Yunxiang, apartemen 2B. Lu Yibei terjatuh dari tangga dan terluka parah. Dia berada di ambang maut. Cepat kemari, namun si licik itu tiba-tiba bangkit dan menolak dipanggilkan bantuan. Dia mengaku baik-baik saja, namun aku mencengkeram bahunya dengan senyum misterius. Liu Ruyan murka, tapi aku menyuruhnya segera membaringkan si pecundang itu ke lantai. Jika tidak, lukanya akan makin fatal. Akhirnya, Ruyan menurut dan membaringkannya. Lu Yibei terpaksa pasrah. Aku segera berlari ke dapur dan mengambil tumpukan es batu. Dia menjerit ketakutan, tapi aku berteriak bahwa es ini demi mencegah pembengkakan. Aku menghantam wajahnya dengan bongkahan es keras. Jeritannya terdengar seperti babi disembelih. Ruyan mengamuk dan mendorongku dengan sangat keras hingga aku terpelanting. Sial, si kuku menghantam ubin dengan keras. Rasa sakit yang tajam menusuk seluruh lenganku. Gadis hina ini berani memukulku. Tanpa ragu, aku menerjang dan memberikan tamparan bertubi-tubi. Kubuat dia berputar seperti gasing. Seketika, sistem berteriak panik melihat tindakanku. Kau berani memukul tokoh utama? Bagiku, ini adalah bentuk pertahanan diri yang sah. Aku terus mengajarnya tanpa ampun. Rasakan ini. Jangan pernah meremehkan kekuatanku. Mati kau. Akhirnya, Ruyan tersadar dari rasa terkejutnya dan berteriak penuh murka. Dia mengancamku, tapi aku justru menantangnya untuk membalas jika dia cukup berani. Persis seperti teknik pencucian otak, aku terus menghajarnya tanpa memedulikan apapun. Aku sengaja memprovokasi mentalnya agar dia benar-benar menyerangku balik demi rencana ini. Secara psikologis, aku menanamkan sugesti agar dia terpancing melakukan kekerasan padaku. Akhirnya dia menyerang. Sayangnya, tubuh baruku ini belum beradaptasi dengan seni bela diri. Aku kalah tenaga dan menerima tamparan keras dari wanita licik yang kejam itu. Beraninya jalang ini memukulku. Aku langsung mencengkeram jemarinya dengan amarah yang meluap. Kutarik jarinya sekuat tenaga. Dia menjerit pilu, tapi aku tak akan melepaskannya sedikit pun. Dia harus merasakan penderitaan mutlak. Ruyan terus memaki dan mengataiku sampah. Semakin dia memaki, semakin kuat kutarik hingga dia tak mampu lagi mengeluarkan suara. Lu Yibei hanya menonton dengan ragu demi mempertahankan sandiwara luka parah yang ia buat. Dia sengaja mengusir semua pelayan agar aku tidak memiliki saksi untuk membela diri. Kini mereka terisolasi tanpa bantuan. Tak ada satupun jiwa yang bisa menolongnya. Wajahnya tewas menahan sakit. Tiba-tiba, bar progres di atas kepalanya bergerak naik. Poin penyesalannya meningkat drastis. Dia merintih putus asa dan memohon agar aku berhenti. Ini semua salahku, Anan. Dia menyerah. Baru saat itulah aku melepaskan cengkeramanku. Sistem terus mengomel, tapi aku menyuruhnya diam dan melihat hasil dari rencanaku. Alurnya hancur, bukankah tujuan akhirnya adalah membuat mereka merasakan penyesalan terdalam? Lihat saja bar progres itu. Sistem terdiam 1000 bahasa saat memeriksa data milik Ruyan. Ternyata caraku berhasil. Namun, Ruyan masih berteriak penuh kebencian saat itu juga. Tiba-tiba, sirene polisi meraung kencang. Mereka telah sampai di depan apartemen 2B, seluruh tetangga mulai berkerumun. Keributan besar ini menarik perhatian semua orang di sana. Para pelayan berlarian masuk ke dalam rumah dan melapor dengan wajah yang sangat pucat. Ruyan terpaksa mundur dengan wajah gelap saat polisi merangsek masuk ke dalam ruangan. Di mana pelaku dan korbannya? Dia segera menunjuk Lu Yibei sebagai bukti kejahatanku. Dia menunjukku dengan murka, namun seketika ia membeku melihat kondisiku yang sekarang. Aku sudah tergeletak di lantai, merintih kesakitan dengan wajah yang sangat pucat pasi. Polisi segera bertanya apa yang terjadi. Aku menunjuk Ruyan dengan jari yang gemetar. Dia memukulku. Isak tangisku membuat tatapan polisi menjadi sangat tajam padanya. Bukan. Dia yang memukulku. Ibe tersadar situasi ini mulai berbalik melawannya. Dia bersaksi bahwa Ibe terus menampar Liu Ruyan tanpa henti. Gigiku gemeretak, seluruh tubuhku gemetar menahan malu dan amarah pengkhianatan ini. Tunanganku berselingkuh tepat di depan mataku. Hatiku hancur berkeping-keping. Pak polisi, mereka berdua berkomplot. Kata-katanya hanya bualan belaka. Petugas bingung. Mereka baru tiba setelah ada laporan insiden jatuh. Kasus jatuh harus diusut dulu, baru urusan tamparan antara aku dan Liu Ruyan. Dia yang mendorongnya. Tuduh Liu Ruyan. Aku gemetar, bukan aku. Aku yang memanggil polisi. Lu Yibei jatuh dan hampir tewas didorong seseorang. Ada pembunuh di rumah ini. Namun, mereka semua malah menuduhku pelakunya. Jangan pukul aku. Polisi menengahi, apa ada kamera pengawas di sini?
Liu Ruyan dan Lu Ibe membeku seketika saat pelayan Wang muncul. Villa ini penuh kamera CCTV, Pak. Aku tersenyum licik saat polisi memeriksa rekaman. Polisi sungguh efisien, mereka langsung menuju inti permasalahan tanpa basa-basi. Aku bingung, di novel biasanya protagonis difitnah karena tak ada CCTV di villa mewah. Logikanya orang kaya pasti memasang kamera, tapi di novel semua mendadak bodoh. Mereka hanya bisa murka dan menyalahkan protagonis tanpa bukti nyata sama sekali. Sang protagonis hanya dia menderita. Benar-benar kiasan balas dendam yang klise. Plot tragis yang dipaksakan ini membuatku ingin muntah. Untungnya, dunia ini berbeda, orang-orang di sini normal. Mama Wang punya rekaman CCTV yang akan membongkar semuanya. Polisi menuju ruang pengawas. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan haus darah. Sorot matanya seolah berkata, "Matilah kau, dasar pengkhianat busuk." Aku tertawa kecil. Wajah Lu Ibe pucat pasi, sandiwaranya akan segera berakhir. Keheningan pecah saat ambulans 120 tiba mengangkut tandu medis. Tim medis tercengang melihat kekacauan di ruangan itu. Mana korbannya? Lu Ibe langsung terbatuk dramatis. Aku pun ikut batuk, aktingku harus lebih profesional. Ini adalah panggung sandiwara, dan aku adalah aktor terbaik di sini. Setelah diperiksa singkat, dokter berkata, "Tidak ada luka serius pada kalian, namun, pemeriksaan rumah sakit tetap diperlukan." Liu Ruyan pun bernapas lega. "Syukurlah kamu baik-baik saja," bisik Liu Ruyan. Ibe mengangguk dengan cemas. Ternyata dia tidak apa-apa, padahal tadi aktingnya seperti orang sekarat. Omong kosong. Liu Ruyan membela selingkuhannya dengan tatapan penuh kebencian padaku. Baginya aku hanyalah sampah pengganggu. "Kita harus ke rumah sakit sekarang?" "Kenapa ketus sekali?" tanyaku. "Kalau tak ada luka parah, tunggu sebentar. Mari tunggu polisi memeriksa CCTV dulu sebelum pergi." Liu Ruyan meledak marah. "Kau sungguh kejam." Lu Ibe merengek manja sambil menarik lengan baju Ruyan. Yan, sakit sekali. Ayo pergi." Dia ketakutan dan ingin segera kabur. Jika CCTV diperiksa, mereka akan dipermalukan. Aku takkan membiarkan mereka lolos. Aku bersembunyi di balik polisi. "Pak, Liu Ruyan mau memukulku lagi." "Siapa yang mau memukulmu?" "Jangan memfitnahku," teriak Liu Ruyan penuh murka. Ibe berusaha membujuknya pergi, tapi amarah Liu Ruyan sudah di ubun-ubun. "Kau menakutkan, Ruyan. Beraninya kau membentakku di depan polisi. Aku tunanganmu." Namun dia tak peduli, matanya merah karena amarah membara. "Jangan jadi pria licik jika tak ingin dibentak," teriaknya tanpa rasa malu. "Licik di mana? Kau jelas-jelas tunanganku, tapi kau malah membela pria lain. Padahal kau berselingkuh dengannya, Lu Ibe. Kau yang tak jujur, sifatmu sungguh menjijikan. Benar, bukan?" Kata-kata itu membakar amarah Liu Ruyan hingga ia meledak dan mulai berteriak histeris. Lagi-lagi bocah kampung tak tahu tata krama ini berulah seperti biasanya. Dia menindas Lu Ibe dengan hati busuknya, ingin merebut segalanya bak antagonis novel. Liu Ruyan sering mengucapkannya pada keluarganya. Dalam amarah, kata-kata tajam itu meluncur tanpa keraguan sedikit pun. Karena sudah terbiasa, Liu Ruyan tak merasa ada yang salah, tanpa menyadari perubahan raut wajah orang-orang. Aku menunduk. Lihatlah, dia selalu begitu. Kini tatapan sinis orang-orang mulai tertuju pada Liu Ruyan. Akhirnya tersadar, Liu Ruyan panik membela diri. Sialnya, dia tetap bersikeras merasa paling benar. Tak ada yang percaya. Mereka hanya melihat lukaku, sementara dia tega menuduh korban yang terluka. Sikapnya sungguh memuakkan. Tak lama kemudian, polisi yang memeriksa rekaman kamera pengawas akhirnya kembali. Dengan tenang dia berujar, "Segalanya jelas, Lu Ibe sengaja menjatuhkan diri demi menjebakmu. Rekaman video sangat akurat." "Apa? Mustahil. Lu Ibe tak mungkin selicik itu," batin Liu Ruyan terpukul. Dia menggeleng tak percaya, mencoba menyangkal kenyataan. Namun, tatapan dingin polisi itu membungkam segala pembelaannya. Dengan putus asa dia memeriksa kamera. Dia kembali dengan lesu, menatap Lu Ibe dengan keterkejutan luar biasa. "Mengapa kau setega itu?" Tiba-tiba, rasa sakit hebat menghantam perutku hingga aku meringis kesakitan. Sangat sakit. Tanpa sempat bertanya, Liu Ruyan segera memanggil dokter untuk membawaku ke rumah sakit. "Liu Ruyan, kenyataan ada di depan mata. Kau membela Lu Ibe sembari memukulku. Apa nuranimu tak mati?" Liu Ruyan terdiam kaku. Di atas kepalanya, bila indikator penyesalan perlahan-lahan mulai bergerak maju. Hanya naik sedikit, aku murka. "Cuma 7 poin?" Rasanya aku ingin tertawa karena marah. Aku mengadu pada sistem. "Lihat. Dia tahu telah salah menuduhku, tapi cuma memberi 2 poin penyesalan. Jika aku mati pun, penyesalannya tak akan mencapai 100%. Mengikuti saranmu hanya akan membuang waktu saja. Aku takkan pernah bisa mengumpulkan poin itu." Sistem terdiam sejenak, lalu menjawab, "Coba saja dulu.
Malas berdebat, aku memegang lenganku yang berdenyut. Arga, sakit. Liu Ruyan memukulku dengan sangat keras tadi. Liu Ruyan berbalik penuh amarah. Siapa yang memukulmu? Kau yang menyerang duluan, jangan memutarbalikkan fakta sekarang. Polisi menyela, Nyonya Liu, rekaman menunjukkan Liu Inane justru sedang mengompres Lu Yibei dengan es. Anda yang mendorongnya lebih dulu hingga terjadi perkelahian. Mendengar itu, Liu Ruyan seketika terpaku lemas. Dia teringat kekerasannya padaku. Merasa di atas angin, aku pun berseru, Pak Polisi yang terhormat, aku ingin melaporkan Liu Ruyan atas penganiayaan. Dia harus dipenjara. Polisi pun maju untuk meringkusnya. Tak menyangka situasi berbalik drastis, Liu Ruyan ternganga syok. Bahkan sistem pun dibuat tertegun keheranan. Kau memenjarakan sang protagonis? Aku menjawab santai, lalu apa? Aku harus rela dipukuli secara cuma-cuma? Tanpa jeruji besi, mampukah dia merasa menyesal? Begitu kata-kataku berakhir, sebuah keajaiban terjadi. Poin penyesalan Liu Ruyan melonjak ke angka 20. Sistem terkejut. Wah, kenaikannya sungguh sangat cepat. Menyadari kesalahan hanya memberi 2 poin, tapi ancaman penjara langsung meledakkan angka penyesalannya. Nilainya tembus 20 seketika. Sistem terbungkam, sementara aku berbaring tenang di dalam ambulans. Dalam benakku, aku bertanya. Sistem, tahukah kau mengapa penjara dan hukuman itu diciptakan di dunia? Kenapa? Karena pada dasarnya, manusia hanyalah pengecut yang tunduk di hadapan kekuatan mutlak. Tanpa hukuman, penjahat takkan pernah menyesal. Lihatlah betapa bobrok dan korupnya nurani mereka itu. Mereka yang menangis di pengadilan, apa kau pikir itu penyesalan tulus? Jangan naif, itu hanya sandiwara. Salah. Mereka hanya takut dihukum. Penyesalan baru muncul saat konsekuensi mengerikan mulai menjerat leher mereka. Jika tak tertangkap, mereka takkan menyesal sedikit pun. Mendengar itu, sistem pun mulai tampak merenung. Dalam novel tragis, kematian tokoh utama memicu penyesalan berlebih keluarga. Itu sungguh tidak masuk akal, tidak logis. Bagaimana mungkin orang yang tak mencintaimu bisa tulus merasakan kepedihan atas luka-lukamu? Hanya yang mencintaimu yang menderita. Maka tanyakanlah, apakah orang itu benar-benar tulus mencintaimu? Jika cinta, mana mungkin dia menyiksamu? Penindas, takkan pernah mencintaimu, meski kau mati sekalipun. Mengharapkan mereka menyesal itu mustahil. Rasa bersalah mereka paling hanya bertahan 1 atau 2 hari. Mereka akan segera melupakanmu. Menghukum pasangan dengan kematian adalah cara yang sangat keliru. Air mata mereka hanya sementara, lalu kau terlupakan, hanya mereka yang tulus mencintaimu yang akan hancur. Itulah alasan hukum diciptakan di dunia ini. Hanya melalui hukuman dan penjara, penyesalan sejati akan lahir. Kau memaksaku menderita dalam diam demi mengumpulkan poin penyesalan, misi ini bisa berakhir gagal total. Di dalam ambulans, aku bernegosiasi dengan sistem. Suara dingin itu akhirnya setuju dengan beberapa logikaku. Tapi sistem yakin kematian sang protagonis akan memicu penyesalan. Bagaimana jika kita bertaruh sekarang? Aku bertaruh nyawaku. Jika dia menyesal saat aku mati, kau boleh mengambil 10 tahun usiaku. Jika aku menang, hadiahnya 100.000 poin. Nilai yang cukup untuk membawaku kembali menjadi miliarder. Mataku berbinar, kesepakatan tercapai. Aku pun menjalani pemeriksaan medis total untuk memulai rencana besar ini. Luka-lukanya hanya lecet ringan, tak ada masalah besar. Namun, dokter menemukan tulang lenganku mengalami keretakan. Aku tertegun, sejak kapan tulangku patah? Sistem mengungkap bahwa adik sang protagonis pernah mendorongku hingga jatuh. Ternyata dia menanggung rasa sakit itu sendirian tanpa suara. Rahasia pedih ini baru terungkap saat pemeriksaan hari ini. Sempurna. Luka tersembunyi ini akan menjadi senjata paling mematikan untuk menghancurkan mereka semua tanpa sisa. Semua penderitaan ini akan kulemparkan kembali ke wajah si sampah itu. Dia harus menanggung segalanya, Mami Nisama Harimasihanti. Hasil medis keluar, aku menderita patah tulang serius, sementara dia hanya mengalami luka gores kecil. Laporan polisi dibuat. Demi menjebaknya, aku sengaja menekan lukaku dengan es untuk memanipulasi bukti fisik. Liu Ruyan mengira aku akan mencelakainya. Dalam amarah yang buta, dia mulai memukulku dengan sangat brutal. Aku pun membalas hingga terjadi baku hantam. Dia mendorongku sampai tulangku remuk, saatnya menyeretnya ke penjara. Gugatan resmi diajukan terhadap Liu Ruyan. Tak ada maaf, wanita kejam itu kini resmi mendekam di tahanan. Dia benar-benar dipenjara dan terpaku tak percaya. Bar penyesalan di atas kepalanya melonjak ke angka 30. Keluarga Liu yang terpandang kini diguncang skandal hebat. Para wartawan segera menyerbu untuk meliput penangkapan sang ahli waris. Mereka berebut mewawancarai saksi mata. Banyak orang yang melihat kejadian itu dan mulai memberikan kesaksian. Semua orang memihakku. Mereka mencemooh Liu Ruyan karena telah mengkhianati tunangannya. Berita ini meledak di seluruh media. Reputasi Liu Ruyan kini hancur lebur bak debu. Sistem melaporkan bar penyesalannya telah mencapai angka 50%. Aku tertawa mendengarnya.
Ternyata harga diri adalah segalanya bagi gadis ini. Sorotan media jauh lebih menyakitkan baginya. Rasa malunya lebih besar daripada rasa bersalahnya karena memfitnahku. Karena dia sangat memuja citranya, aku akan menghancurkannya. Aku takkan melepaskan kesempatan emas ini. Laporan polisi mengenai insiden tersebut kini viral di seluruh jagat maya. Konten gosip panas ini menyebar cepat bak api yang tertiup angin. Semua orang membicarakan pengkhianatan yang memuakan. Skandal pertikaian antara Liu Ruyang dan tunangannya menjadi buah bibir. Innombrables wartawan kini mengepung rumah sakit tempatku dirawat. Di depan kamera, aku sengaja menundukkan kepala dengan raut wajah hancur. Biarlah dunia melihat betapa malangnya diriku. Semua kebenaran terungkap, penangkapan mereka atas kasus penganiayaan timbal balik langsung menjadi topik tren nomor 1. Drama wanita yang menyerang tunangannya demi pria lain benar-benar memancing amarah netizen di seluruh penjuru internet. Apalagi Liu Ruyang adalah publik figur. Hujatan pedas kini mengalir deras di akun media sosial milik mereka berdua. Mereka dicap sebagai pengkhianat dan wanita murahan. Mendengar hal itu, bar penyesalan Liu Ruyang meroket ke angka 60. Sistem sampai dibuat ternganga. "Tuan, strategimu benar-benar luar biasa kejam," bisiknya dengan nada penuh kekaguman. Aku berbisik, ini baru permulaan, pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Bersiaplah untuk melihat klimaks yang sebenarnya. Seluruh keluarga Liu yang angkuh itu harus merasakan neraka. Mereka semua adalah target yang harus berlutut dalam penyesalan. Mereka juga target penaklukanku. Sistem, apa kau lupa bagaimana mengenaskannya cara sang protagonis asli meregang nyawa? Kanker? Benar sekali. Sekarang aku di rumah sakit, tak mungkin aku melewatkan kesempatan pemeriksaan total, bukan? Saat ambulans membawaku tadi, dokter sebenarnya sudah mencium ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhku. Dia bahkan menanyakan apakah aku bersedia melakukan tes tambahan. Tentu saja, aku sangat menantikan hasil diagnosa itu. Vonis kanker ini akan menjadi kartu asku. Aku akan memanfaatkannya untuk menghancurkan mental mereka secara total. Kelompok sampah itu akan menyesal karena telah terlahir ke dunia ini. Sistem, pemeriksaan medisku telah selesai dilakukan. Mari kita mulai taruhan ini. Sistem setuju dan merasa bisa menang. Namun aku hanya tersenyum tipis penuh misteri. Aku tetap diam 1000 bahasa. Dokter pun masuk ke ruanganku dengan wajah pucat pasi membawa laporan hasil diagnosa. "Tuan Lu, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar?" Suara perawat itu bergetar penuh empati. "Maafkan saya. Hasilnya buruk. Anda menderita tumor otak." Aku tertegun mendengar vonis mati itu. Campuran rasa sakit dan harapan terpancar di mataku. "Dokter, apa ini masih bisa disembuhkan?" Dokter menghela napas berat. Tumornya sudah sangat besar, menekan saraf dan pembuluh darah utama. Operasi mustahil dilakukan, sisa hidupku hanya 2 bulan lagi. Aku menggenggam erat laporan itu. Aku menunduk dalam di atas ranjang rumah sakit yang dingin. "Terima kasih atas kejujurannya, dokter." Semua orang menatapku dengan iba, seolah-olah aku adalah manusia paling malang di muka bumi. Begitu dokter pergi, aku justru asyik membaca gosip di ponsel sambil tertawa lepas mengabaikan maut. BRK, pintu kamar terbanting. Ayah, ibu, dan adikku masuk dengan aura kemarahan yang meluap-luap. Di atas kepala mereka muncul bar nilai penyesalan. Saat ini angkanya masih 0 besar. 2 tahun aku kembali, hanya ketidakadilan yang kuterima. Segalanya telah kukorbankan demi keluarga ini. Namun mereka tak punya nurani. Sekarang, mereka justru menatapku dengan wajah gelap penuh amarah. Seolah-olah aku telah melakukan dosa besar yang tak termaafkan pada martabat keluarga mereka. "Ayah, ibu." Suaraku terdengar pucat. Tapi adikku langsung membentakku dengan nada yang sangat sinis. "Berhenti berakting. Kau cuma patah tulang ringan, tak usah sok menjadi korban yang tersakiti. Ayah dan ibu menimpali tajam, kenapa kau menuntut Liu Yan? Gara-gara kau, dia sekarang ditangkap. Kau mempermalukan keluarga. Belum lagi urusan eBay, kau benar-benar menciptakan skandal besar yang memalukan. Apa kau tidak memikirkan masa depan eBay sedikit pun?" Mereka terus memaki tanpa henti padaku. Suasana riuh dengan cacian. Intinya satu, aku harus segera mencabut laporan polisi itu sekarang juga. Bebaskan Liu Yan segera. Tak ada satupun yang peduli padaku, mereka benar-benar kumpulan sampah. Sistem menyuruhku jadi budak mereka, lalu mati agar mereka menyesal, skenario yang sangat menjijikan, tapi AB yang menjebakku, teriakku dengan mata memerah. "Kenapa kalian malah menyalahkanku atas semuanya?" Ayah membalas dingin, "AB melakukannya karena kau terus memprovokasinya. Dia hanya hilaf saat itu. Jadi kalian lebih percaya dia?" Tanyaku getir. Ibu menyahut dengan nada bicara yang sangat ketus. "AB itu anak yang lurus." Aku tertawa miris. "Anak lurus? Kalian sungguh percaya bualan itu? Bukankah dia yang pura-pura jatuh dan memfitnahku? Apa itu yang kalian sebut sebagai kejujuran?" Mereka terdiam sejenak. Lalu ayah berteriak, "Semua orang bisa salah. Kenapa kau begitu picik dan pendendam? Ini bukan yang pertama kalinya," balasku geram.
Dia terus-menerus mencoba menjatuhkan dan memfitnahku di depan kalian. Kalian selalu membelanya tanpa berpikir panjang. Benar-benar keluarga yang buta akan kebenaran yang nyata. Hentikan fitnahmu. Adikku murka. Aku menatapnya dengan pandangan dingin yang menusuk hingga ke sukma. Dia yang membuatku patah tulang, tapi sekarang dia berani menghinaku. Aku mencoba menarik napas dalam. Demi rencana besarku, aku akan bersabar. Baiklah, kita lupakan saja semua bukti yang sudah hilang. Tapi sekarang kebenaran sudah terungkap jelas. Kenapa kalian masih menyerangku seperti ini, Ayah? Ayah menjawab, aib keluarga tak boleh bocor. Kau sudah menghancurkan reputasi kita di mata publik. Ibu menambahkan, Liu Yan itu tunanganmu sendiri. Teganya kau memenjarakannya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Segera tulis surat pengampunan dan bebaskan dia. Aku hanya bisa membalas dengan senyum penuh kepahitan. Baru sekarang kalian mengakuinya sebagai tunanganku? Bukankah dia selama ini lebih intim dengan Abei? Adikku hilang kesabaran, dia mencengkeram kerah bajuku kuat-kuat. Cukup, cepat buat surat pengampunan itu. Bebaskan Liu Yan dan katakan pada media kalau kau yang memulai semua provokasi konyol ini. Benar-benar keluarga yang tak punya hati nurani. Di dalam hati, aku bersumpah akan membalas mereka semua. Aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Terutama adikku, dia akan mendapatkan pelajaran spesial. Sistem membujuk, terima saja dulu, biarkan mereka terjebak dalam kesombongan dan kebodohan mereka sendiri. Begitu laporan tumor otak ini keluar nanti, penyesalan abadi akan menghancurkan jiwa mereka selamanya. Aku merenung sejenak, lalu menyeringai tipis. Baiklah, mari kita mulai permainan maut yang menarik ini. Mari kita lihat. Siapa yang akan memenangkan taruhan penuh darah ini di akhir cerita nanti? Sistem bilang aku pasti menang. Atas desakan keluarga, aku akhirnya mengambil pena itu untuk mereka. Surat pengampunan, kutulis dengan cepat. Wajah mereka pun berbinar, rupanya hati nurani mereka belum benar-benar mati. Hanya sepatah kata, lalu mereka bergegas pergi. Namun sebelum itu, aku sempat melemparkan sebuah pertanyaan tajam. Aku sudah menuruti kemauan kalian, bukankah kalian tahu kalau dia sudah menjebak dan memfitnahku? Tapi kalian tetap memperlakukanku dengan kejam. Tidakkah ada sedikit pun rasa sesal di hati kalian? Mereka pun tertegun. Tiba-tiba, bar progres penyesalan di atas kepala mereka melonjak naik secara kolektif. Rupanya mereka menyesal. Sistem bersorak kegirangan, aku tahu mereka akan menyesal. Tapi aku hanya bisa memutar bola mata dengan malas. Hanya sesal kecil. Sistem pun terdiam kaku. Lanjutkan perjuanganmu. Tak lama, Liu Rian pun keluar dari kantor polisi. Mereka langsung menyerbu kamar Lu Ibei sambil menangis haru. Mereka lupa kalau aku juga sedang dirawat di sini. Sekretaris ayah membawa gerombolan jurnalis ke rumah sakit. Inilah saatnya bagiku untuk membongkar kebenaran palsu ini. Sistem mendesakku untuk menyerah. Tunjukkan betapa sabarnya dirimu. Penyesalan mereka akan meledak saat tahu tentang tumor itu. Skor penyesalan pasti akan mencapai 100. Demi taruhan itu, aku pun mengucapkan dialog yang telah mereka siapkan. Di depan kamera, aku mengaku iri pada Lui karena telah mencuri tunanganku, bahwa aku selalu menindasnya tanpa henti. Aku mengaku telah memprovokasinya hingga dia menjebakku. Setelah wawancara usai, video permintaan maafku pun meledak di internet. Bahkan keluargaku sendiri memberikan testimoni. Orang tua kandung dan kakak perempuanku, semuanya justru membela Lui Behi. Mereka bilang aku selalu menganggap Behi sebagai rival, dan terus mencari masalah dengannya di rumah kami sendiri. Selain merampas kamarnya, aku disebut sering menghinanya secara verbal meski sudah mereka peringatkan berkali-kali. Katanya aku terlalu cemburu dan ingin mengusir Behi. Begitu video itu viral, amarah para netizen pun tak terbendung. Dunia maya gempar. Konflik antara keluarga konglomerat ini benar-benar terasa seperti drama picisan yang sangat tragis. Jika hanya satu orang yang menghujatku, mungkin itu fitnah. Tapi jika seluruh keluarga yang bicara, siapa yang tidak percaya? Mereka yakin Lui Ibei telah menggunakan cara ekstrem untuk menjebakku. Dunia benar-benar telah membalikkan semua fakta yang ada. Amarah Liu Rian dianggap sangat wajar oleh publik. Jika bukan karena aku yang merendahkan diri, semua ini tak akan terjadi. Semua kesalahan ditimpakan padaku. Setelah video itu beredar, nama Lui Behi dan Liu Rian kembali bersih tanpa noda sedikit pun. Aku pun menjadi sasaran makian dunia. Sambil menikmati buah, aku bertanya dengan nada santai pada sistem itu. Apakah nilai penyesalan mereka naik? Sistem menjawab dengan lesu, tidak. Tentu saja, meski aku sudah mengorbankan segalanya, menghancurkan reputasiku demi mereka takkan membuat mereka menyesal. Sistem pun membisu dalam keheningan yang panjang. Lalu ia berkata dengan keras kepala, itu karena mereka tak tahu kau akan mati. Mereka pasti menyesal jika melihat ini. Baiklah, mari kita tunjukkan. 2 hari kemudian, mereka datang untuk menjemputku pulang setelah berhasil menenangkan Lui Behi. Behi yang bersikeras menjemputmu, kau harus berterima kasih padanya. Ucap mereka padaku dengan nada yang sangat memerintah. Ibu menggandeng tangan Behi erat-erat,
lalu menatapku dengan sorot mata dingin seolah aku berhutang nyawa pada anak itu. Aku hanya diam membisu, menertawakan sistem dalam hati. Sementara itu, Lui Behi mendekat dengan wajah yang sangat memelas. Anan, bisakah kau memaafkanku? Aku sedang sibuk berdiskusi dengan sistem sehingga tak menghiraukannya sama sekali. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Mata Lui Behi memerah, ia menunduk pelan sambil mengusap air mata buayanya. Kenapa kau tak mau memaafkannya? Kakakku pun murka, Behi sudah minta maaf, apalagi yang kau mau, Anan? Liu Rian ikut mengerutkan kening dengan tajam padaku. Masalah sudah selesai, janganlah menyimpan dendam seperti ini lagi. Ayah dan ibu juga menuntut keharmonisan keluarga. Mereka benar-benar tak ingin aku membuat keributan di rumah lagi. Aku mendengarkan semua ocehan itu dengan senyum sarkas. Haruskah aku memaafkan setiap luka yang telah mereka goreskan? Ingin rasanya aku menendang mereka, tapi aku justru menunjukkan wajah sendu dan menunggu mereka selesai berteriak padaku. Maaf, responku memang agak lambat. Aku pun membungkuk pelan untuk membuka laci kecil di samping ranjang rumah sakit. Ku keluarkan sebuah laporan medis. Aku punya tumor otak. Tumornya menekan syaraf. Jadi aku sulit merespon dengan cepat. Kuharap kalian mengerti. Lalu aku tersenyum getir pada Behi. Behi, aku sudah memaafkanmu. Kok? Jangan salah paham ya. Seketika, semua orang terpaku seperti patung. Ibu adalah yang pertama merampas laporan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Wajahnya seketika pucat pasi karena terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Yang lain pun ikut merapat dengan rasa cemas. Saat melihat hasil tes itu, raut wajah mereka berubah drastis. Liu Rian berteriak tak percaya, Anan, kau tumor otak? Bagaimana bisa? Kau masih sangat muda. Lui Behi pun bertanya dengan suara bergetar, apakah semua ini benar-benar nyata? Papa menatapku penuh keraguan, curiga bahwa laporan medis ini hanyalah sebuah kepalsuan. Aku merasa geram sekaligus geli melihat ketidakpercayaan mereka yang begitu mendalam. Dengan tangan mengepal, aku menantang mereka untuk segera mengonfirmasinya kepada sang dokter. Mereka mencecar dokter dengan sinis, meragukan tumor otak ini dan menuduhku memalsukan data. Dokter pun meledak dalam amarah melihat kecurigaan picik yang dilemparkan kepada profesinya. Ini fakta. Bentaknya, membuat mereka terbungkam saat tahu aku tak berbohong sama sekali. Mereka masih mencari celah, menganggap aku si pendusta yang sengaja merancang skenario ini. Siapa yang berani bercanda soal kanker? Dokter menyentil nurani mereka yang telah tumpul. Kata-kata tajam itu membuat mereka tertunduk malu, sementara aku bersorak dalam hati. Kepanikan pun pecah saat mereka menyadari kebenaran, dan mulai menyerbu ruang sang dokter. Hasilnya mutlak, aku tak bisa diselamatkan dan hanya memiliki waktu 2 bulan lagi. Kesedihan mendalam pun pecah, memicu kemunculan bar progres penyesalan sistem di atas mereka. Angkanya melonjak drastis hingga 90, membuat sistem bersorak karena merasa telah menang. Lihat, mereka menyesal. Pekik sistem, merasa ramalannya tentang kepedihan mereka terbukti sangat akurat. Bagiku ini ganjil, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa nurani mereka bangkit. Sistem mengklaim kemenangan, namun bagiku angka 100 masihlah sebuah jarak yang sangat jauh. Akhirnya mereka membawaku pulang dan mendadak berubah menjadi keluarga yang sangat perhatian sekali. Menyadari waktuku hampir habis, mereka mulai memanjakanku dengan kepedulian yang terasa sangat asing. Si antagonis Liu Bei pun kini terabaikan, tenggelam dalam rasa pahit karena tak dipedulikan. Setiap kali ia mencoba menjebakku, mata keluarga kami kini terbuka lebar melihat kelicikannya. Tanpa perlu membela diri, mereka sendirilah yang kini balik menyerang dan menghardik Liu Bei. Padahal selama 2 tahun terakhir, mereka selalu tertipu oleh trik murahan yang ia lakukan. Dulu mereka membabi buta memaki sang protagonis hanya demi membela pengkhianat seperti Liu Bei. Kanker ini seolah menjadi obat ajaib yang menyembuhkan kebutaan dan ketulian hati mereka. Sungguh ironis, penyakit mematikan ini ternyata mampu menyembuhkan kebodohan akut yang mereka derita. Sang protagonis harus menderita hingga sekarat demi mendapatkan secercah kasih sayang dari keluarganya. Skenario tragis ini memaksa mereka untuk berubah menjadi versi manusia yang jauh lebih baik. Sistem pun terharu hingga meneteskan air mata, merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Aku tetap merasa sangsi meski bar progres penyesalan itu terus menunjukkan kenaikan angka. Keraguanku memuncak, ada sesuatu yang terasa sangat tidak logis dalam drama keluarga ini. 3 hari berlalu, namun angka penyesalan mereka membeku di angka 90 tanpa pergerakan. Kenapa berhenti? Bar progres itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak naik lagi. Sistem mulai cemas, menduga puncak penyesalan mereka baru akan muncul saat aku mengembuskan napas. Waktu terus berjalan, hari demi hari terlewati namun angka itu tetap diam tak bergerak. Sepertinya 90 adalah batas akhir bagi nurani mereka yang sangat dangkal tersebut. Sistem tetap bersikeras, yakin ledakan penyesalan akan terjadi tepat saat ajal menjemput nyawaku nanti. Taruhan kami masih berjalan, menanti apakah angka 100 itu bisa tercapai sebelum kematian tiba. Untuk saat ini belum ada pemenang, jadi aku memilih diam dan terus mengamati mereka. Hari itu tubuhku terasa sangat lemah,
Aku pun meminta kakak untuk membawakanku minum. Dengan dahi mengernyit, ia bangkit mengambil gelas meski senyumnya terlihat sangat dipaksakan sekali. Di balik ramahannya, aku menyadari bahwa ia mulai kehilangan kesabaran dalam mengurus diriku. Aku sengaja mengulurkan tangan yang gemetar hebat saat hendak menerima gelas air darinya. Ia masih tersenyum, namun bar penyesalan di atas kepalanya mendadak merosot dengan sangat tajam. Angka 90 itu terjun bebas hingga menyentuh angka 60 dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Teriak sistem histeris melihat progres penyesalan itu justru berbalik mundur. Logika ini tak masuk akal. Di balik wajah itu, dia hanya tak sabar melihatku mati. Rasa bersalahnya sangat tipis dan rapuh, seolah kompensasi kecil bisa menghapus semua dosanya padaku. Penyesalan itu akan memudar oleh waktu, apalagi merawatku hanya dianggap beban yang menguras energi mereka. Seiring berjalannya waktu, sisa-sisa penyesalan itu akan lenyap tanpa jejak, tak peduli seberapa besar awalnya. Tak ada bakti yang bertahan lama di depan ranjang orang sakit, meski moralitas mencoba memaksa mereka. Beberapa orang berpura-pura terpukul, seolah-olah mereka sedang menderita serangan hebat karena duka yang palsu. Mereka terlihat sangat menyesal, tapi dunia ini selalu bergerak berdasarkan logika dasar yang dingin. Sebanyak apapun mereka menyesal, kebencian itu akan tetap ada. Karena benci tetaplah benci, takkan berubah. Mustahil rasa sayang muncul tiba-tiba hanya karena tahu aku menderita kanker. Aku sangat menyadari kenyataan pahit itu. Aku tahu taruhan ini akan kumenangkan, saatnya membalikkan keadaan. Dengan sengaja, kutumpahkan gelas air itu. Air panas membasahi kemeja bersih kakakku. Dia menjerit marah, "Apa yang kau lakukan, dasar bodoh?" Itulah wajah aslinya. Dia sempat berpura-pura baik saat tahu aku sakit, tapi kini topeng itu retak. Kesabarannya telah habis. Setelah sekian lama menahan diri karena kankerku, sifat buruknya kini kembali meluap. Sesaat setelah berteriak, dia baru tersadar kalau sikapnya barusan sangat tidak pantas bagi seorang pasien. Dia memaksakan senyum, "Tidak apa-apa, aku akan ganti baju." Dia masih mencoba berakting sebagai kakak lembut. Namun, bar progres di atas kepalanya anjlok dari 60 ke 0. "Tolong tuangkan air lagi," ucapku tenang. Hanya karena baju yang basah, tingkat penyesalannya jatuh dari 90 ke 0, benar-benar sangat dangkal. Terlihat betapa palsunya penyesalan itu. Sistem pun tertegun heran, sementara aku hanya bisa tersenyum sinis. Sudah kubilang, sampah takkan pernah menyesal. Saat naik ke lantai 2, ku dengar suara kakakku di telepon. Kenapa aku harus mengurusnya? Bukan salahku kalau dia terkena tumor otak yang mematikan itu. Apa peduliku? Biarkan saja dia mati jika itu maunya. Aku lelah harus terus bersabar. Kutunggu hingga panggilannya berakhir sebelum aku keluar dari kegelapan dan kembali ke kamarku tanpa suara. Sistem benar-benar bingung melihat semua ini. Aku diam saja, membiarkan kenyataan pahit ini berbicara sendiri. Tak perlu banyak bicara. Hari-hari berikutnya, aku mulai memancing mereka untuk menunjukkan jati diri aslinya. Aku menyuruh mereka melakukan hal-hal kecil, bahkan meminta Liu-Liu untuk terus menemaniku setiap waktu. Benar saja, poin penyesalan mereka merosot tajam. Penyesalan orang tuaku kini hanya tersisa 50 poin. Liu-Liu masih punya 60 poin. Sistem mengira dia masih punya hati, tapi aku hanya tertawa. Kau lupa. Dia menyesal hanya karena aku menjebaknya di kantor. Itu bukan ketulusan, itu rasa takut. Sistem terdiam. Aku tersenyum tipis dan berkata dengan penuh keyakinan, taruhan ini, kau sudah kalah. Metodemu mengumpulkan penyesalan itu sia-sia. Sekarang, perhatikan bagaimana cara yang sebenarnya harus dilakukan. Sistem menyerah dan memberiku 100.000 poin sambil menangis. Aku menerimanya dengan perasaan sangat puas. Poin ini akan kutukar dengan 1 miliar di dunia nyata. Akhirnya, aku bebas dari belenggu sistem. Segera, kutulis artikel yang membongkar skandal tuan muda palsu dan pengkhianatan keluargaku yang sangat kejam. Kubongkar bagaimana mereka membela penindas itu dan mengancamku. Rekaman suara mereka saat memeras pun ikut kusebarkan. Saat mereka memaksaku memaafkan Liu Ryan di rumah sakit, aku sudah menyiapkan jebakan rekaman rahasia. Rekaman tersembunyi saat sekretaris membawa jurnalis untuk wawancara palsu itu telah berada di genggamanku sekarang. Semua skenario yang mereka paksakan padaku terekam jelas. Inilah bukti mematikan yang akan menghancurkan mereka semua. Begitu kusebar di internet, badai kemarahan publik meledak. Netizen mulai mempertanyakan kebusukan di balik wajah terhormat mereka. Kenapa sekarang? Tanyanya. Ku foto hasil pemeriksaan tumor otakku dan menjawab, karena ajalku sudah sangat dekat. Aku menolak mati dalam kehinaan sementara kalian terus memaki orang yang sama sekali tidak bersalah. Aku akan mati membawa fitnah, sedangkan para penjahat itu hidup mewah. Keadilan macam apa ini? Dunia terdiam. Simpati mengalir deras untukku, si lemah yang sedang menghitung detik-detik napas terakhir. Setelah semua ketidakadilan ini, kemarahan publik memuncak. Liu Ryan dan Liu Yibei kini menjadi sasaran kecaman. Upaya kotor mereka untuk cuci tangan justru berbalik menjadi senjata makan tuan.
Kritik pedas menghujani mereka, reputasi keluarga mereka hancur total. Netizen berkomentar, lihat betapa liciknya mereka mengancam darah dagingnya sendiri. Mereka pasti sudah sering melakukan ini. Saatnya membongkar kebusukan perusahaan itu, penyelidikan harus segera dimulai. Dunia gempar mendengar berita itu. Orang tua dan kakakku langsung menyerbu rumah dengan amarah yang meledak. Beraninya kau berkhianat, teriak ibu dengan tubuh gemetar hebat. Semua pengorbanan kami sia-sia karena ulahmu. Kami sudah sangat bersabar selama ini. Beginikah caramu membalas kebaikan kami? Dasar anak tidak tahu diuntung. Brak! Kakakku menendang kursi di dekatku dengan kasar. Dasar jalang, kenapa kau tidak mati saja saat itu? Aku hanya menatap mereka dalam keheningan. Di mataku, bar sistem di atas kepala mereka terlihat jelas. Angkanya merosot tajam dari 50 ke 0. Cinta mereka hanyalah palsu, kalah telak oleh urusan harga diri. Mereka langsung membuangku tanpa ragu. Sistem berbisik putus asa, penyesalan mereka 0. Kita kalah, misimu akan gagal. Kembalikan poinku. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi kepanikan sistem. Tenanglah, ini baru permulaan drama yang sesungguhnya. Aku melangkah mendekati mereka bertiga. Kenapa kalian marah? Bukankah kalian sendiri yang menciptakan monster ini? Siapa yang mengajariku rasa sakit? Kalian yang menyiksa dan menghinaku, padahal aku sudah memberikan segalanya untuk kalian. Tapi kalian tak pernah peduli sedikit pun. Inilah pembalasan. Jika saja kalian memiliki sedikit rasa kemanusiaan, mungkin rahasia ini akan kubawa sampai mati. Tapi kalianlah yang lebih dulu memulai neraka ini kepadaku. Efeknya instan. Berpenyesalan di atas kepala mereka tiba-tiba merayap naik dari 0 menjadi 20. Dalam hati aku tertawa. Mereka hanya akan benar-benar menyesal saat menyadari bahwa menghancurkanku berarti menghancurkan diri mereka sendiri. Sistem masih meragu karena angkanya baru 20. Sabar, ucapku tenang. Pertunjukan utamanya bahkan belum dimulai. Aku kembali ke kamar dan mulai menyusun senjata pemungkas. Tes DNA dan rekam medis rahasia, semuanya sudah siap. Satu persatu bukti kusebar ke internet. Dunia maya meledak, keluarga Lu dan Liu panik mencoba menepis kebenaran. Mereka menuduhku menyebar fitnah. Namun setiap bantahan mereka langsung kupatahkan dengan bukti-bukti baru yang lebih fatal. Publik dibuat terbungkam. Betapa menjijikannya keluarga terhormat ini di balik topeng kemewahan mereka selama bertahun-tahun. Hasil tes DNA akhirnya bocor ke publik. Terbukti keluarga Lu tahu bahwa Lu Ibe bukanlah putra kandung mereka. Mereka sengaja membuang anak kandung demi anak angkat kesayangan. Sebuah kebohongan besar yang sangat rapi dan kejam. Kebenaran tentang identitas putra kandung akhirnya terungkap sepenuhnya. Betapa tidak adilnya perlakuan yang kuterima selama ini. Lu Ibe hidup layaknya pangeran sementara putra kandung menderita. Bahkan pernikahan agung itu pun dibangun di atas kebohongan. Di balik kemegahan pesta, pengkhianatan terus berlanjut. Mereka tetap bermesraan tanpa memikirkan perasaan sang putra kandung. Mereka bahkan tega menyiksa Lunon dan memaksanya merekam video pengakuan palsu di bawah tekanan yang luar biasa. Memfitnahnya sebagai sosok yang iri dan provokator, benar-benar perbuatan iblis yang tidak memiliki hati nurani sedikit pun. Amarah publik tak terbendung lagi. Lu Ibe dan Liu Ruoyan kini bersembunyi ketakutan, tak berani menampakkan wajah mereka. Keluarga itu mulai mengancamku agar berhenti menyebar bukti. Tapi aku tidak akan pernah goyah oleh gertakan sampah itu. Kah? Kalian yang menabur badai, jangan menangis saat petir menyambar. Ucapku dingin melihat keputusasaan di mata mereka sekarang. Reputasi keluarga Lu dan Liu hancur berkeping-keping. Hinaan dan hujatan datang dari seluruh penjuru dunia tanpa henti. Di tengah siksaan batin itu, nilai penyesalan mereka melonjak drastis. Angkanya melesat dari 20 ke 60. Mereka mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Sistem terpaku melihat keberhasilanku, sementara aku pergi ke rumah sakit. Dokter berkata waktuku tinggal 15 hari lagi. Aku harus bergerak lebih cepat untuk menuntaskan misi ini. Jika aku mati sebelum penyesalan mereka mencapai 100%, maka semuanya akan berakhir sia-sia. Aku tidak boleh gagal. Ingatan tentang kecelakaan maut itu kembali muncul. Sistem adalah satu-satunya tiketku untuk kembali hidup di dunia nyata. Jika gagal, aku hanya akan menjadi mayat hidup selamanya. Mari kita buat akhir yang benar-benar mendebarkan. Wahai sistem. Sistem bertanya dengan cemas tentang rencanaku. Aku tersenyum dingin. Ulang tahunku segera tiba, saatnya penyelesaian akhir. Persis seperti di novel, tak ada seorang pun di rumah terkutuk ini yang peduli dengan hari kelahiranku. Lu Ibe tiba-tiba mengeluh sakit perut, dan seluruh keluarga langsung panik membawanya ke rumah sakit, mengabaikanku. Aku memakan kue ulang tahunku sendirian dalam kegelapan. Setelah menyanyikan lagu untuk diri sendiri, aku masuk ke rumah. Tepat jam 2 pagi, aku menyelinap ke dalam kamar kakakku sambil menggenggam sebilah pisau dapur yang sangat tajam. Selagi mereka semua sibuk di rumah sakit, aku bisa dengan tenang menjalankan rencana terakhir yang mematikan ini. Kutaburkan obat tidur ke dalam minumannya. Kebiasaan buruknya yang tidak pernah mengunci pintu benar-benar memudahkanku malam ini.
Aku berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Saat dia terlelap dalam mimpi, kuangkat pisau itu tinggi-tinggi. Tanganku terayun tajam menghujamkan pisau itu. Kakakku menjerit histeris saat tersadar sepenuhnya dari tidurnya. Dia berguling sambil menutupi wajahnya yang hancur. "Kau gila!" teriaknya. Aku hanya tersenyum dingin dan membenarkannya. "Ya, aku memang gila. Siapa suruh menindas dan meneriakiku? Kini, rasakan pembalasan dendamku yang membara ini. Kakak sayang, kau tak menyesal?" Ujung pisau mendekat, bila kemajuan sistem di kepalanya melonjak drastis. Angkanya melesat dari 60 ke 100. Suara mekanis sistem bergema, mengonfirmasi keberhasilan strategi terhadap sang kakak. Poin penyesalan mulai terkumpul. Akhirnya berhasil. Aku menghela napas lega dan meletakkan belati berdarah itu. Dia terus memaki dengan kata-kata paling keji, tapi aku tak peduli. Seluruh poin penyesalannya sudah kurbu total. Aku melangkah pergi meninggalkan kegilaan itu. Teriakan melengkingnya memecah kesunyian malam, hingga seluruh penghuni villa terbangun. Di ambang pintu, orang tuaku dan si penjilat Liu Bei muncul. Wajah mereka pucat melihat situasi berdarah ini. "Apa yang kau lakukan?" Mereka gemetar melihat pisau di tanganku. Ketakutan luar biasa memenuhi seisi ruangan. Aku mengabaikan mereka. Orang tuaku menjerit saat melihat wajah kakakku yang kini telah cacat permanen. Mereka terpaku syok. Ayah menyambar kursi di dekatnya, bersiap menghajarku dengan amarah yang meledak-ledak. Dengan kilat, aku menyandera Liu Bei dan menempelkan belati ke lehernya. Maju satu langkah, nyawanya melayang. Ayah mematung seketika. Ibu memeriksa kondisi kakak sambil meratap pilu di tengah kekacauan yang mencekam ini. "Kenapa kau setega ini?" Aku tertawa sinis. "Karena kalian memperlakukanku layaknya sampah selama bertahun-tahun. Kalian mengabaikan dan membuangku demi dia. Karena aku akan mati, lebih baik kita hancur bersama-sama sekarang. Putri cantik kalian kini cacat, siapa yang mau?" Dan si bajingan Liu Bei ini pun sama tidak bergunanya. Harta kalian akan jatuh ke tangan orang asing. Rasakan bagaimana perihnya tidak memiliki pewarisah di masa depan. Aku memprovokasi titik terlemah mereka dengan sengaja. Ibu memegangi kepalanya, tingkat penyesalannya pun mulai meroket tinggi. Angka penyesalan ayah juga naik, tapi terhenti di 90. Hanya 90, gumamku sambil mengangkat alis. Serait, aku menyayat wajah Liu Bei tanpa ragu. Jeritan memilukan kembali memenuhi ruangan, membuat ibu meratap kesakitan. Ibu memohon ampun sambil bersujud di hadapanku. Inilah pembalasan. Tingkat penyesalan ibu akhirnya menyentuh angka 100. Strategi memanipulasi ibu berhasil total. Suara mekanis sistem kembali berbunyi. Kini, aku menatap tajam ke arah ayah, bila kemajuan di kepala ayah hanya bergerak 5 poin. Ternyata pria ini benar-benar monster yang tak punya nurani. Sekali lagi, aku menyayat wajah emas Liu Bei. Ibu pingsan seketika, namun ayah tetap berdiri mematung dengan dingin. Aku membuang tubuh Liu Bei yang tak berguna, aku berlari menuju mobil yang sudah kusiapkan untuk pelarian ini. Aku memacu kendaraan menuju tempat yang terisolasi. Semua bukti kejahatan keluarga kini kukirimkan ke pihak berwenang melalui surel. Di depan kamera, aku menunjukkan kartu identitasku. Aku melaporkan keluarga Liu atas penggelapan pajak dan korupsi besar. Jika anak tak berarti baginya, maka kariernya akan kuhancurkan. Mari lihat, apa dia masih tetap tidak menyesal? Video itu meledak di internet dalam sekejap. Seluruh dunia maya gempar melihat skandal busuk keluarga konglomerat ini. Kasus tuan muda palsu menjadi topik paling panas. Keluarga Liu bahkan tidak diberi waktu untuk bereaksi sedikit pun. Bukti yang kusebarkan sudah tidak terbantahkan lagi. Perusahaan kebanggaan ayah dipastikan akan hancur dan bangkrut seketika. Strategi manipulasi ayah akhirnya berhasil. Sepertinya dia benar-benar menyesal saat menyadari kekuasaannya telah runtuh sepenuhnya. Aku bersenandung riang menuju villa milik Liu Yuan. "Keluar sekarang juga," tuntutku dengan nada mengancam lewat telepon. "Aku tak sudi melihatmu," bentaknya ketus. Dia pasti sudah tahu berita kehancuran keluarganya dan sangat membenciku. "Keluar, atau rahasia pajak keluargamu kusebar." Dia terdiam sejenak, lalu setuju bertemu di atap gedung tinggi. Aku tiba di puncak gedung dengan kamera tersembunyi. Siaran langsung ini akan menjadi babak final dari balas dendamku. "Sistem, berapa nilai penyesalan milik Liu Yuan?" Jawaban sistem muncul, hanya di angka 80 poin saja. Gadis berhati batu ini belum menyadari kehancurannya. Dia tipe orang yang takkan menangis sebelum melihat peti mati. Karena dia sangat keras kepala, aku akan bertindak ekstrem. Strategi penghancuran hati akan dimulai detik ini juga. Liu Yuan akhirnya muncul dengan wajah penuh kebencian. Dia pasti sudah mendengar rumor tentang kegilaan yang kulakukan semalam. Dia mengenakan rompi anti peluru di balik pakaiannya. "Apa maumu sebenarnya?" tanyanya dengan nada suara yang bergetar. Matanya penuh dengan niat jahat dan kecurigaan. Aku tersenyum tipis. "Akhirnya, kau datang juga menemuiku, sayang. Berikan bukti-bukti penggelapan pajak itu padaku."
Aku bertanya dengan nada putus asa. Apa kau pernah mencintaiku? Tidak, tidak pernah sama sekali. Jawabnya tajam. Aku hanya mencintai Abei seorang. Ucapnya tanpa penyesalan sedikit pun. Jika kau mencintainya, kenapa tidak menolakku sedari dulu? Kenapa tidak batalkan saja pertunangan sialan ini? Liu Yuan terdiam 1000 bahasa. Sekali lagi kutanya, pernahkah kau menyesal telah memperlakukanku sekejam ini? Dia mengatupkan bibir, bar progres di kepalanya tak bergeming. Jadi, kau tak menyesal telah menghancurkanku? Baiklah, aku mengerti. Aku tersenyum tipis sambil menepuk saku. Buktinya ada di sini, ambillah jika kau mampu. Menyadari aku tak bersenjata, dia menerjang brutal. Berikan padaku. Namun, aku takkan pernah membiarkannya menang. Kami bergumul hebat di tepian, aku sengaja memancingnya ke balkon, hingga tiba-tiba. Liu Yuan mendorongku sekuat tenaga. Jan A. Tubuhku melayang jatuh dari gedung tinggi. Liu Yuan terpaku, matanya terbelalak menyaksikan maut menjemputku. Dia histeris mencoba meraihku, namun gravitasi telah memenangkan takdir. Semuanya sudah terlambat. Tidak, tidak mungkin. Dia menjerit ketakutan karena kini dia resmi menjadi pembunuhnya. Bar progres di kepalanya melesat mencapai 100. Aku tersenyum dalam jatuhku. Sistem, cara terbaik menghukum penjahat.